Suatu hari, anak Abu Tholha menderita sakit, namun karena ada suatu keperluan mendesak, Abu Tholha pergi meninggalkan anaknya tersebut. Takdir Allah, di tengah kepergiannya, ajal menjemput sang anak, maka jenazahnya segera diurus keluarganya, hingga dikebumikan tanpa kehadiran sang bapak. Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, agar tidak ada yang memberitahukan berita tentang anaknya, kecuali dirinya sendiri. Selang beberapa hari kemudian, Abu Tholha kembali di waktu malam. "Bagaimana kabar anak kita?" Tak sabar dia ingin mengetahui keadaan anaknya. "Dia sekarang lebih tenang dibanding sebelumnya," jawab Ummu Sulaim. Ummu Sulaim segera melayani suaminya untuk makan malam, mereka pun santap malam dengan nikmatnya. Selesai makan, Ummu Sulaim bersolek melebihi malam-malam sebelumnya, maka jadilah malam itu mereka lalui dengan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. Selesai itu, Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, "Apa pendapatmu, jika ada seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kemudian suatu saat orang itu ingin mengambilnya lagi, apakah layak orang yang dipinjamkan mencegahnya?" "Jelas tidak layak," jawab Abu Tholha mantap. "Anakmu telah meninggal dunia. Mengapa kamu baru beritahukan sekarang?" Pagi itu juga, Abu Tholha mendatangi Rasulullah mengadukan perlakuan istrinya. Namun, Rasulullah bertanya, "Apakah di malam itu kalian sempat berhubungan?" "Iya," jawab Abu Tholha. "Semoga Allah memberkahi malam kalian itu." Doa Rasulullah. Ternyata Rasulullah meridhoi perbuatan Ummu Sulaim yang tabah saat menghadapi cobaan, sehingga beliau mendoakan keberkahan pada malam khusus mereka. Dan barokah dari doa Rasulullah tersebut, Ummu Sulaim hamil. Setelah melahirkan, sang anak diberi nama Abdullah. Diriwayatkan bahwa Abdullah ini berikutnya memiliki 9 anak, semuanya hafal Al-Quran.